Wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi dan selamat bertemu kembali di tempat ini, di mana salah satu dari guru di SDN 004 Batanghulu akan melaksanakan seminar PTK. Ya, adapun susunan acara pelaksanaan seminar pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa yang dipimpin oleh Bapak Komite, yang keempat kata pengantar dari kepala sekolah, yang kelima pemaparan PTK dari guru penyaji, kemudian yang keenam diskusi atau tanya jawab, kemudian yang ketujuh penutup. Ya, langsung kita masuk di acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu berdoa yang dipimpin oleh Bapak Ketua Komite. Silakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pembukaan yang saya pimpin, yaitu kami, dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, patut kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan berlaku atas kami semua, terkhusus pada semua guru yang ada di SDN 004 pada saat ini. Engkau berkenan menghimpun dari Simarorong, bahkan dari tempat lain, untuk mempersatukan kami pada siang hari ini di tempat ini. Di dalamnya Tuhan untuk mengikuti seminar yang telah dilakukan oleh guru khusus di SDN 004 di tempat ini.
Kesemuanya ini terjadi oleh karena kasih dan pemerintahan Tuhan berlaku atas guru-guru yang ada pada saat ini. Allah Bapa di surga, apapun dan bagaimanapun bentuknya yang kami lakukan pada siang hari ini melalui seminar, itu kehendak Tuhan akan terjadi bagi kami. Apapun yang kami lakukan, seluruh rangkaian acara dari awal hingga usainya acara ini Tuhan, kami bertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami semua peserta yang hadir pada saat ini, dan Tuhan berkenan beserta dengan kami, baik itu dari orang tua murid yang hadir pada saat ini, dan Tuhan bersama-sama berkenan menyertai kami semua. Sebentar ketika acara selesai, pastikan kami akan kembali ke dekat masing-masing, terkhusus semua rombongan atau guru yang dari Sumedang, dari sebentar, dan Tuhan berkenan menuntun mereka dan tiba di sana dengan selamat dan tinggal beserta kami di tempat ini, sama-sama kami beserta dengan ini doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami akan berdoa. Amin. Cara yang keempat yaitu kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah dengan ini disilakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita berkumpul bersama di dalam ruangan ini untuk menyaksikan rekan kita guru di SD ini untuk memaparkan hasil karya tulisnya. Namun pertama-tama saya menyapa kepada kita semua. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Jadi hari ini kita akan menyaksikan dan sekaligus mendukung seminar karya tulis dari saudara kita atau rekan kita Ibu Rika SPD dengan judul penerapan model pembelajaran non-vertic together dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 004 Batangburu. Seminar ini dilaksanakan dalam rangkaian tahapan diklat sertifikasi dan sekaligus juga untuk peningkatan profesionalisme seorang guru. Jadi atas nama Kepala Sekolah kami mendukung sepenuhnya kegiatan seminar ini. Semoga seminar ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya hasilnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru, terutama bagi saudara kita, rekan kita Ibu Rika SPD, dan juga untuk tentunya dalam menyelesaikan tahapan-tahapan diklat sertifikasi. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Rika untuk mempresentasikan karya tulis yang telah disusun sebagaimana adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara yang kelima yaitu pemaparan dari guru penyaji. Dengan ini disilakan. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan
hasil penelitian yang biasa disebut dengan penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK yang selama ini saya sudah lakukan, dan saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan di depan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum lanjut, pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk hadiran kita semua, kepada kepala sekolah, kepada ketua komite, kepada rekan-rekan guru, baik dari sekolah tetangga maupun rekan-rekan guru yang ada di SDN 04 Batanghuru ini. Terima kasih untuk waktu yang cukup berharga untuk diluangkan untuk boleh hadir dalam kegiatan seminar pada saat ini. Iya, selanjutnya sedikit saya mau sampaikan kenapa ada kegiatan seminar seperti ini. Seperti yang telah disampaikan tadi kepala sekolah, ini adalah salah satu tahapan persyaratan untuk bisa menyelesaikan diklat PPG dalam tahun 2020 ini. Jadi salah satu tahapannya adalah melakukan penelitian di kelas, dan itu harus diseminarkan agar bisa terdaftar dan bisa menjadi calon peserta uji kinerja. Jadi ini salah satu rangkaian kegiatan yang harus saya lewati untuk bisa masuk dalam uji kinerja, yang juga tahapan dalam kegiatan diklat PPG nanti. Dan setelah uji kinerja nanti masih ada uji pengetahuan. Dan kebetulan ada salah satu rekan saya ada di sini, Bu Herlina, juga masih dalam tahapan itu, dan beberapa waktu ke depan juga beliau juga akan melewati tahap seperti ini, yaitu seminar PTK yang sudah dilakukan, dan beliau juga sementara dalam proses penyusunan atau proses penelitian tindakan kelas. Ya, sekaitan dengan penelitian tindakan kelas yang saya mau sampaikan pada saat ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang di antara kita bertanya-tanya apa sih tujuannya ini. Sebelumnya kita di sekolah itu diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan kompetensi yang kita punya. Ya, salah satunya kalau kami guru harus punya kompetensi untuk bisa menguasai bagaimana mengajar, bagaimana memahami setiap karakteristik yang ada pada siswa itu sendiri, supaya kelak nanti ketika disebut sebagai guru profesional bukan hanya mengajar di depan kelas berceramah sampai selesai waktu belajar, tetapi dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya lebih banyak siswa yang aktif. Jadi itu salah satu tuntutan yang harus kami terapkan, terutama dalam kegiatan diklat ini. Jadi metode yang lama itu sudah diusahakan dihilangkan. Sekarang kita masuk dalam zona pendidikan abad 21. Abad 21 itu guru yang banyak memberikan motivasi, bukan lagi guru yang terlalu aktif, tetapi siswa yang aktif. Siswa yang aktif mencari solusi, mencari aktivitas yang bisa membangun pengetahuannya sendiri. Tetapi guru di situ sebagai penuntut. Jadi mungkin metode lama itu sudah semakin ke depan semakin akan ditinggalkan untuk masuk dalam pembelajaran abad 21 ini. Jadi tuntutan semakin besar, yaitu guru juga dituntut untuk pasti terhadap perkembangan teknologi. Jadi dalam hal ini banyak hal yang dituntut dari kami dalam peserta PPG ini. Jadi salah satu rangkaian ini yang saya akan tampilkan nanti, bagaimana menerapkan model pembelajaran yang bisa membuat siswa itu lebih aktif. Sehingga dalam penelitian ini saya mengangkat sebuah judul, penerapan model pembelajaran number head together atau yang disingkat NHT dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 04 Batanghuru. Kemudian apa yang melatar belakangi? Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa saya mengambil judul number head together? Karena yang pertama ini yang saya lihat dan saya amati selama ini, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang saya rasakan, yang saya pernah lalui,
itu aktivitas siswa di kelas masih sangat kurang. Pembelajaran hanya satu arah, guru yang bicara, siswa mendengarkan, setelah itu siswa mengerjakan tugas, selesai. Belum ada aktivitas siswa di situ. Itu yang melatar belakang yang pertama. Yang kedua, hasil belajar siswa kurang. Jadi tidak bisa kita juga berbohong. Memang kadang-kala nilai siswa itu kadang-kala memang ya, kalau kita mau menghitung-hitungan nilai sebenarnya masih banyak di antara siswa kita yang belum mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan. Sehingga kadang-kala kita harus tambah-tambah nilai siswa untuk bisa mencapai nilai dalam rapor. Itu. Berikutnya, yang ketiga yang melatar belakangi juga adalah model pembelajaran yang lebih dominan, yaitu metode ceramah. Nah, ini yang saya katakan. Terutama saya mengakui bahwa ketika saya mengajar itu kebanyakan saya yang bicara. Sampai akhirnya biasanya kalau selesai mengajar itu terasa haus. Kenapa? Karena guru sendiri yang bicara banyak, siswa tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang dia punya. Nah, itu latar belakangnya. Berikutnya, fokus penelitian. Dalam kegiatan penelitian yang sudah saya lewati ini, aktivitas yang diteliti adalah aktivitas siswa dalam kelas itu sendiri, bagaimana keaktifannya, bagaimana dia merespon pertanyaan dan sebagainya, bagaimana dia ikut dalam kegiatan kerja kelompok dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang akan dijadikan fokus penelitian juga itu hasil belajarnya. Ketika sudah dilakukan menggunakan model pembelajaran number together ini, kita akan lihat hasil belajarnya, apakah ada pengaruhnya terhadap hasil belajar nanti. Selanjutnya, ini rumusan masalah. Ya, ini rumusan masalah di sini maksudnya mengapa dilakukan penelitian tindakan kelas ini, karena ada masalah yang ditemui. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran number together dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa kelas 4 SD 04 Batanguru. Jadi ini yang kita mau lihat nanti, bagaimana penerapan model pembelajaran itu sendiri. Apakah ada pengaruhnya terhadap aktivitas belajarnya siswa di kelas 4? Karena memang yang menjadi sampel penelitian adalah kelas 4. Yang kedua, apakah ada peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran number together pada siswa kelas 4 SD 04 Batanguru. Jadi setelah dilakukan model pembelajaran ini, setelah penerapan model pembelajaran ini akan kita lihat juga apakah ada peningkatan aktivitasnya siswa atau tidak ada, ataukah hanya begitu-begitu saja masih seperti yang dulu. Nah, itu yang kita mau lihat dengan menggunakan model pembelajaran number together ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 4 SD 04 Batanguru melalui model pembelajaran number together. Jadi tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD 04 Batanguru melalui model pembelajaran number together. Jadi dua tujuannya, untuk melihat aktivitas siswa, dan yang kedua untuk melihat hasil belajarnya siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada tiga bagian terpenting yang bisa merasakan manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah, ini salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di sekolah itu sendiri, terutama di SD 04 Batanguru. Yang kedua, sebagai bahan kajian untuk dapat diterapkan pada mata pembelajaran lainnya, atau bisa juga diterapkan di kelas-kelas lain, bukan hanya di kelas 4 saja. Berikutnya, manfaatnya bagi siswa, bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya juga meningkatkan hasil belajar siswa pada saat setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, manfaatnya adalah juga bagi guru, ya, terutama kepada saya pribadi. Itu meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan metode dan model pembelajaran yang dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi sejauh ini kadang-kadang kita guru, kadang saya pribadi mengaku itu, kita kadang-kadang mengabaikan model pembelajaran yang ada. Dengan sekian banyak model pembelajaran, kadang-kadang hanya kita nyaman dengan satu model itu, model ceramah saja.
tidak pernah memikirkan ternyata ada model lain yang bisa membuat aktivitas siswa lebih aktif di dalam kelas. Sehingga ini diharapkan nanti akan ada manfaatnya bagi guru. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Jadi ada proses yang harus dilewati dalam langkah penelitian ini. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini yang dibuat oleh guru adalah termasuk membuat perangkat pembelajaran, membuat LKPD, lembar kerja siswa, kemudian membuat evaluasi, membuat media pembelajaran, dan kemudian menyiapkan benda-benda konkret yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini satu yang saya dapatkan ternyata dalam kegiatan pembelajaran seharusnya kalau kita mengajar, ada baiknya kita sertakan juga benda-benda konkret saat mengajar. Artinya, anak-anak itu jangan semata dibawa dalam dunia khayal, tetapi setidaknya kalau memungkinkan untuk bisa dibawa dalam dunia nyata, maksudnya dunia yang dekat dengan mereka, itu akan lebih mudah untuk mereka lebih mengerti. Itu. Selanjutnya ada kegiatan acting. Acting ini maksudnya bukan acting yang sinetron, tapi maksudnya acting di sini pelaksanaan kegiatan penelitian. Nah, kegiatannya ini yang sudah dilakukan selama 2 siklus ini, siklus 1 dan siklus 2. Jadi kegiatannya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu saya sudah lakukan bersama dengan Bu Murti itu 2 kali berturut-turut dalam penerapan model ini. Dan itu dalam kegiatan pembelajarannya itu lebih diutamakan penggunaan teknologi karena itu sudah dituntut sekarang. Harus banyak menggunakan teknologi. Guru abad 21. Berikut ada kegiatan observing atau kegiatan pengamatan. Nah, ini di sini nanti kegiatan yang dilakukan adalah mengamati bagaimana aktivitas siswa sendiri di dalam kelas, juga bagaimana kegiatan guru sendiri, apa yang sudah dilakukan kaitannya dengan number head together itu. Kemudian juga kita menilai dengan menggunakan evaluasi yang sudah dibuat untuk melihat hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada refleksi. Nah, kegiatan refleksi ini yang dilakukan adalah kita melihat apa kelemahan atau apa kekurangan yang sudah kita lalui selama kegiatan penelitian itu, untuk dijadikan masukan baik kepada yang melakukan penelitian maupun juga kepada pihak sekolah ataupun bagi siswa itu sendiri. Berikutnya ada tahapan number head together. Nah, ini. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu digunakanlah model pembelajaran yang disebut dengan number head together. Kalau dalam bahasa Inggris itu number itu kan angka, head itu kepala, together itu bersama. Jadi biasa di bahasa Indonesia kan kepala bernomor. Maksudnya di situ siswa dibagi berapa kelompok, tetapi dalam beberapa kelompok itu mereka diberikan nomor yang berbeda. Sehingga setiap kelompok ini punya tanggung jawab masing-masing. Jadi nanti ketika misalnya selesai menyelesaikan hasil kerja kelompok, yang bu guru atau yang disebutkan oleh guru nomornya, misalkan kelompok ini adalah kelompok, misalnya saya kasih kelompok hijau, di sini kelompok biru. Kelompok hijau ini sudah ada nomor 1 sampai 4. Kelompok biru ini ada 1 juga sampai 4. Nah, nomor yang disebutkan oleh guru itulah yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sehingga di situ nampak bahwa siswa tidak ada yang tidak bisa. Jadi nomor berapapun yang disebutkan oleh guru dia harus siap. Jadi di situ siswa memang dikasih kesempatan untuk memang harus aktif dan siap untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dalam kelompok. Nah, berikut adalah tahapan number head together. Yang pertama itu pembagian kelompok seperti yang saya sebutkan tadi dengan memberikan nomor masing-masing pada setiap anggota kelompok. Selanjutnya ada pengajuan pertanyaan atau tugas. Setelah dibagi kelompok, diberilah tugas pada masing-masing kelompok itu atau pertanyaan. Jadi tergantung dari gurunya mau dikasih pertanyaan dalam bentuk kuis atau bisa dalam bentuk LKPD. Kalau saya kemarin dalam bentuk LKPD, lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya ada berpikir bersama. Nah, ini selain belajar untuk bertanggung jawab atas tugas kelompok, ada juga kegiatan berpikir bersama. Artinya siswa diajar untuk mengerjakan bersama dengan teman kelompok, bukan untuk diri sendiri
tetapi untuk kerja kelompok itu sendiri, untuk mencapai tujuan bersama dalam satu kelompok. Jadi siswa diajar untuk hidup berinteraksi dengan teman kelompok. Kemudian ada pemberian jawaban. Nah, pemberian jawaban ini bisa diberikan sesuai dengan hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan teman kelompok. Selanjutnya ada pemberian tanggapan. Nah, ini salah satu tanggapan yang menurut saya cukup menarik untuk siswa, karena saya kan masing-masing kerja kelompok, ada sesi bagi kelompok lain untuk menanggapi satu sama lain. Jadi tidak hanya kelompok yang mempresentasikan yang berbicara, tetapi ada kelompok lain yang menyampaikan pendapatnya atau masukan untuk kelompok yang lain, sehingga tidak mentok satu siswa yang berbicara dalam kegiatan ini. Selanjutnya membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini dibuat dalam kelompok juga dan dibuat bersama dengan secara klasikal atau dalam satu kelas itu. Setelah kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan kerja kelompok itu dibuatlah satu kesimpulan bersama-sama dengan guru. Nah, itu tahapan untuk kegiatan pembelajaran dan head together yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini ada pendekatan yang digunakan, dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya nanti setelah kegiatan penelitian yang dilihat nanti dalam bentuk deskripsi hasil belajar dan juga aktivitas siswa. Jadi dikatakan penelitian kualitatif. Berikutnya jenis penelitian tindakan kelas. Kenapa dikatakan penelitian tindakan kelas? Karena penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru di dalam kelas dalam upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan model atau metode yang dianggap akan lebih cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya, subjek dan tempat dan juga waktu penelitian. Ini tempat penelitiannya di SD 04. Waktu penelitian ini dilakukan, siklus pertama itu tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2020 dan siklus kedua dilakukan pada tanggal 9 November 2020. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan yang pertama melalui observasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengobservasi aktivitas siswa dan juga hasil belajar. Kemudian tes. Pengumpulan data dilakukan dengan tes. Setiap akhir kegiatan pembelajaran, baik siklus 1 maupun siklus 2, diadakan evaluasi untuk melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa, untuk melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar yang telah mereka lalui. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Jadi selama kegiatan penelitian itu melakukan video dari awal sampai akhir untuk dijadikan dokumentasi. Selain video juga ada foto. Oke, selanjutnya teknik analisis data. Nah, bagaimana memperoleh data itu? Yang pertama, data aktivitas guru dan siswa itu dilakukan dengan cara melakukan persentase aktivitas guru dan siswa. Jadi rumusnya seperti yang muncul di slide itu. Aktivitas guru ada 19 harus diobservasi. Kenapa harus diobservasi? Karena aktivitas juga guru ini mempengaruhi terhadap aktivitas siswa. Jadi kalau aktivitas siswa saja yang diobservasi, terus gurunya di mana? Jadi harus dua-duanya diobservasi. Sekalipun nanti yang akan dijadikan judul itu kan aktivitas siswa, tetapi aktivitas siswa ini dipengaruhi oleh aktivitas guru itu sendiri. Kemudian presentasi siswa juga itu skor yang diperoleh, kemudian dirata-ratakan lalu didapatlah hasilnya. Berikutnya data hasil belajar. Nah, hasil belajar ini sebenarnya bukan cuma hasil tes yang dilihat Bapak Ibu, tetapi yang harus dilihat adalah sikap. Kemudian ada pengetahuan dan ada keterampilan. Itu tiga-tiganya harus kita nilai dalam satu pembelajaran itu. Nah, sikapnya itu melalui observasi juga. Observasi berapa rubrik yang harus disediakan, termasuk bagaimana sikap religius, bagaimana sikap
nasionalismenya, bagaimana sikap kedisiplinan, itu semua selalu kita nilai dalam kegiatan pembelajaran. Kalau pengetahuan itu kita nilai saat penilaian hasil tes. Juga dalam kegiatan kerja kelompok, misalnya ada unjuk kerja, itu juga bisa kita nilai untuk menilai kegiatan, untuk menilai pengetahuan. Nah, untuk keterampilan bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri berdasarkan rubrik yang sudah disediakan, termasuk bagaimana dia merespon kalau ada pertanyaan, bagaimana dia kritis terhadap apa yang dia temui, dia mengajukan pertanyaan atau tidak. Nah, itu semua kita lakukan observasi untuk menilai aktivitas siswa. Nah, bagaimana menilai itu? Ada rumus yang digunakan seperti yang tercantum di situ. Itu nilai ketuntasan individu itu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal baru dikali 100%. Kemudian hasil dari masing-masing per individu itu dijumlahkan lagi, ditotalkan, kemudian dibagi dengan jumlah siswa lalu dikali dengan 100% itu, dan itulah persentase ketuntasan secara klasikalnya. Dan yang terakhir itu nilai rata-rata. Rumusnya hampir sama dengan nilai jumlah siswa, kemudian jumlah siswa dikali 100%. Nanti hasilnya kita akan lihat di hasil. Nah, kita masuk di hasil penelitian. Jadi setelah kegiatan pelaksanaan penelitian itu yang dilakukan dari 2 siklus, yaitu siklus pertama dan kedua. Pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 itu berdasar pada prinsip-prinsip pembelajaran TPACK, atau biasa disebut kalau disingkat teknologi pedagogik R, content and knowledge. Artinya di situ ada terlihat seni, ada terlihat teknologinya, ada terlihat pedagogiknya, bagaimana dia dalam kegiatan pembelajaran dan bagaimana pengetahuan. Kemudian didasarkan juga pada HOTS. Ya, HOTS itu kalau kami selalu menyebut berpikir tingkat tinggi. Kaitan dengan pelaksanaan siklus 1 ini, ada hasil yang telah dicapai oleh guru dalam pelaksanaan observasi, terutama yang pertama adalah aktivitas guru. Jadi aktivitas guru itu berada pada kategori sangat baik, itu pada siklus pertama. Karena ini aktivitas guru ini akan mempengaruhi bagaimana hasil belajar siswa nanti. Kalau aktivitas guru baik, maka hasil belajar siswa juga baik. Jadi ini aspek yang dinilai guru, yang dinilai untuk observasi guru ini ada 19 aspek, termasuk bagaimana guru menerapkan model pembelajaran itu sendiri berdasarkan tahap head together itu, dan berikutnya bagaimana guru itu bisa membuat siswanya lebih aktif. Siklus 1 berada pada persentase 82,21% dengan kategori sangat baik. Kemudian hasil observasi aktivitas siswa itu berada pada kategori cukup baik pada siklus pertama dengan persentase keaktifan siswa itu 62,14%. Jadi belum pada tahap aktif pada siklus pertama. Sehingga dengan demikian masih dilanjutkan pada siklus kedua. Karena dalam hal ini bukan saja keaktifan tapi juga hasil belajar. Nah, kita lihat bagaimana hasil belajar siklus 1-nya. Pada siklus 1, jadi ada 3 aspek yang dinilai dalam kegiatan pembelajaran untuk sikap. Yang pertama, rata-ratanya itu 77,14% pada kategori baik. Ya, ini sudah masuk kategori baik sikap pada siklus pertama. Kemudian pengetahuan itu berada pada rata-rata 73,53. Itu rata-rata di siklus 1. Hasil tesnya, hasil evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran siklus 1. Berikutnya keterampilan. Nah, di keterampilan ini terdapat 2 siswa atau 28,57% itu berada pada kategori baik. Sementara ada 3 siswa atau 42,86% itu berada pada kategori cukup baik, dan 2 siswa atau 28,57% itu berada pada kategori kurang baik. Nah, ini yang jadi sampai penelitian hanya 7 orang
sementara hanya 2 yang berada pada kategori baik untuk siklus 1. Sehingga memang harus dilanjutkan pada siklus berikutnya untuk kita mau melihat bagaimana aktivitas dan juga bagaimana peningkatan sikap, bagaimana peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan. Sehingga dilanjutkanlah pada siklus kedua. Nah, pada siklus kedua juga ini dinilai juga hasil aktivitas guru, kemudian juga hasil belajar siswa. Nah, ini aktivitas belajar siswa guru pada siklus pertama itu ada beberapa hal yang ada 3 aspek yang tidak terlaksana atau tidak dilakukan oleh guru, sehingga pada siklus 1 itu masih berada pada di bawah dari 100%. Tetapi pada siklus kedua karena sudah ada masukan dari teman-teman PPG dan juga dari dosen pembimbing, sehingga pada akhirnya persentase keaktifan guru bisa sampai pada 100% pada siklus kedua. Dan aktivitas siswa itu pada siklus kedua sudah naik menjadi 82,14%. Kalau di siklus 1 berada pada 60%, tetapi di siklus kedua sudah 82%. Nah, ini terjadi peningkatan. Nah, pada pelaksanaan siklus kedua ini memang juga tetap didasarkan pada prinsip pembelajaran TPACK dan juga HOT. Jadi tidak terlepas dari 2 hal penting itu dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian untuk siklus 2 ini di sikapnya juga terjadi peningkatan. Kalau di siklus pertama itu rata-rata di bawah dari 85%, tapi masuk di siklus kedua ini sudah capai 85%. Artinya sudah lewat dari setengah siswa yang sikapnya sudah di atas rata-rata. Berikutnya pengetahuan sudah dapat rata-rata 82,47. Kalau di siklus 1 hanya 73,sekian, tapi di siklus kedua sudah 82,47. Itu berarti terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Berikut di keterampilan. Kalau di keterampilan di siklus 1 ada 2 orang berada pada kategori sangat baik, tapi di siklus kedua ini ada 3 siswa itu berada pada kategori sangat baik atau 42,86%. Sementara 2 siswa atau 28,57% itu berada pada kategori baik, dan 2 siswa atau 28,57% itu berada pada kategori cukup baik. Artinya tidak ada lagi siswa berada pada kategori kurang, semuanya sudah berada pada kategori baik. Sekalipun masih ada 2 yang ada dalam kategori cukup baik, tetapi itu sudah termasuk memenuhi persyaratan bahwa terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata dengan menggunakan model pembelajaran number head together atau disingkat dengan NHT tadi itu sudah saya lakukan bersama dengan siswa itu selama 2 siklus, dan itu terjadi peningkatan hasil belajar dan juga terjadi peningkatan aktivitas siswa di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran number head together ini dikatakan berhasil untuk digunakan sebagai salah satu model pembelajaran khususnya di kelas 4 SD dalam 4 batang guru, dan juga ini bisa jadi referensi untuk kita bisa terapkan untuk di kelas lain. Bisa nanti di kelas 6, kebetulan saya ngajar di kelas 6, bisa nanti saya akan terapkan mudah-mudahan. Kebetulan saya mengambil sampai kelas 4. Dan juga mungkin ini bisa jadi referensi buat kita, Bapak Ibu Guru, sekiranya kita rindu untuk menggunakan model pembelajaran number head together ini. Selanjutnya, kesimpulan dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam 2 siklus itu, aktivitas guru meningkat 15,79% dari 82,21% dengan kategori sangat baik menjadi 100%. Itu pada kategori sangat baik. Artinya dalam hal ini bukan hanya siswanya yang terjadi peningkatan aktivitas, tetapi dalam hal ini guru juga. Sementara itu persentase aktivitas siswa sebesar 20%
terjadi peningkatan dari 62,14% pada siklus 1 dan pada siklus kedua meningkat menjadi 82,14% dan berada pada kategori yang aktif. Jadi ini yang kita harapkan. Berikutnya aspek sikapnya itu juga meningkat dari 77,14 berada pada kategori baik dan itu meningkat menjadi 85,00 dan tetap pada kategori baik, tetapi angka rata-ratanya sudah meningkat. Berikutnya aspek pengetahuan. Kalau nilai rata-rata di siklus 1 itu 73,53 dan pada siklus 2 terjadi peningkatan 82,47, itu berada pada kategori tinggi untuk rata-rata siswa sebanyak 7 orang itu. Kemudian aspek keterampilannya pada siklus 1 itu berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata 72,32 dan pada siklus 2 menjadi 82,59 berada pada kategori sangat baik. Jadi dapat dikatakan bahwa pada siklus 1 rata-rata hasil belajar siswa berada pada kategori sedang dan pada siklus 2 meningkat berada pada kategori tinggi. Sementara untuk aktivitas belajar siswa pada siklus 1 itu berada pada kategori cukup aktif dan siklus 2 aktivitas siswa berada pada kategori aktif. Ya, jadi pada dasarnya dengan menggunakan model pembelajaran number head together ini adalah salah satu model pembelajaran cooperative learning. Ini boleh berani saya katakan cukup berhasil untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran terkhusus di kelas 4 ini karena sudah dilakukan penelitian dalam 2 tahapan siklus dan sudah didapat hasil bahwa terjadi peningkatan bukan hanya aktivitas siswa tetapi juga terjadi aktivitas guru dan juga hasil belajar siswa juga terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Ya, itu saja yang sempat saya sampaikan berkaitan dengan karya tulis yang saya sudah buat. Jadi ini penelitian saya lakukan, bukan hanya dilakukan cukup sampai di sini, tetapi ini akan juga akan dibuat dalam bentuk karya tulis dan sebisa mungkin kami diberi kesempatan untuk bisa mempublikasikan lagi. Kalau bisa dibuat dijilid dan bisa dipublikasikan, bisa dimasukkan ke perpustakaan dan sebagainya untuk jadi bahan referensi bagi siapapun yang mau melakukan penelitian untuk sekaitan dengan model pembelajaran number head together ke depan. Ya, itu saja mungkin penyampaian dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk boleh hadir pada kesempatan ini, terima kasih untuk segala dukungannya dalam bentuk apapun itu. Kiranya apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk saya boleh berdiri di tempat ini, sekiranya mungkin saya tidak bisa membalasnya dengan apapun yang saya miliki, tetapi percayalah bahwa segala sesuatunya yang telah Bapak Ibu lakukan akan Tuhan balaskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan dan berkeikhlasan untuk saya boleh berdiri di tempat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, itulah pemaparan dari penyaji yang telah kita saksikan tadi. Dan kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kehadiran kita di sini cukup bermakna bagi saya pribadi juga. Mungkin saya mewakili orang tua siswa yang ada di Batang ini. Saya sangat paham dan juga merasa bersyukur dengan adanya materi seperti ini, karena anggapan kami selaku orang tua, kami hanya melepas anak kami ke sekolah. Kami hanya tahu bahwa jam ini anak kami berangkat, jam ini anak kami pulang sekolah.
tanpa kami sadari bahwa model pembelajaran di sekolah itu bagaimana. Dengan adanya materi seperti tadi, bukan saya mengajukan pertanyaan, tapi satu masukan bahwa sekiranya ada materi yang model-model seperti ini perlu juga dikembangkan lebih jauh, yaitu media yang digunakan supaya anak-anak kami itu tidak hanya datang, duduk, diam dan pulang. Tetapi ketika banyak media yang sudah disampaikan oleh materi tadi, itu sangat membantu membuat kreativitas anak-anak itu berpikir lebih jauh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga salah satu masukan, ketika model pembelajaran ini dikembangkan di sekolah, di setiap sekolah, ya dengan otomatis juga model-model pembelajaran yang dulu itu pasti hilang. Bukan saya katakan salah model pembelajaran dulu, tapi berdasarkan juga pengamatan kami selaku orang tua siswa, ya saya tidak salahkan dulu, tetapi itu mungkin karena model pembelajaran dulu kebanyakan ya siswa hanya dikasih tugas, didikte dan lain sebagainya, baru guru ya tinggal cerita di luar dan bagaimana ya dikte, selesai jam guru pulang, siswa juga pulang tanpa membawa makan. Jadi saya katakan lebih awal tadi bahwa model pembelajaran ini sebagai saya selaku perwakilan orang tua sangat bersyukur sekali sekiranya model ini dikembangkan, dengan sendirinya juga membuat anak-anak kita maju ke depan, dengan sekiranya juga guru juga lebih profesional dalam tugasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang kedua. Setelah kita melihat karya-karya yang sudah dialami selama ini, bukan pertanyaan, tapi mungkin sedikit masukan kepada Ibu Buka dan teman-teman Ibu Buka sudah mengalami apa yang selama ini dilakukan PPG. Bapak dan Ibu guru yang di luar di SD nomor 4, saya berdiri di sini mungkin sedikit masukan saja. Dan kapasitas saya berdiri di sini sampai sekarang masih dikategorikan ketua komite. Nah, setelah melihat dan mendengar secara langsung, khususnya kepada Ibu Buka, bolehkah saya tawarkan kalau bisa ada pertemuan-pertemuan khusus untuk guru-guru dan anak sekolah atau murid, dipaparkan atau divideokan seperti apa yang kita alami sekarang ini. Ya. Kemudian kepada semua guru yang ada di SD nomor 4, mari kita pacu bersama. Masa sih Ibu Buka sendiri yang bisa maju demikian? Ya, sekalipun saya tahu di sini bahwa masih banyak guru-guru ya pada memikirkan mengabdi pada saat ini. Ya, sekali lagi kepada ibu guru yang ada, saya kategorikan pada memikirkan mengabdi. Ya, sekalipun mungkin ada pergaulan, tapi tidak menunjang faktor ekonomi di hari yang akan datang. Nah, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Buka kepada ibu guru yang ada dan bapak guru yang ada, tolong ditelaah, dipelajari dasar apa dan bagaimana caranya hingga kita maju seperti apa yang dialami Ibu Buka. Dan pesan saya kepada Ibu Buka, apa yang beliau sudah dalam selama ini mengalami pendidikan dan lain sebagainya, tolong diterapkan kepada murid yang ada di SD nomor 4 ini. Kemudian juga orang tua murid yang ada, kalau bisa mengajak anak-anak kita bahwa apa yang telah dipaparkan melalui seminar pada saat ini, tanpa dorongan dari orang tua murid itu pasti akan tidak terlaksana apapun yang dialami pada saat ini. Untuk itu, mulai kapan berakhir dan kapan melaksanakan apa yang telah dialami itu,
mulai itu juga diterapkan ketika selama saya masih dikategorikan masih ketua komite. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan beserta dengan kita akan sama-sama melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan, karena saya ini adalah mitra guru di dalam satu sekolah. Jadi sekali lagi jangan hanya sampai selesai batas waktunya mengalami yang diklat ini, sampai ke situ juga dilaksanakan. Tapi saya mau berkesinambungan di hari yang datang. Saya kira demikian. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya dengar kembali sambil menunggu rekan-rekan saya, teman seperjuangan saya ada 3 orang yang duduk di sana. Sementara berjuang. Kalau yang di ujung sana, Ibu Herlina itu dari NOSU, beliau angkatan kedua, saya angkatan ketiga, dan 2 orang ini Ibu Seri dan Ibu Herlina itu angkatan keempat. Jadi kami semua masih dalam tahap perjuangan. Doakan Bapak Ibu semoga sampai pada tujuan yang diinginkan, semoga bisa kembali membawa pulang hasil yang diinginkan. Ya sedikit memperkuat apa yang telah disampaikan Pak Robert tadi mengenai bagaimana peran orang tua. Saya sangat mengapresiasi itu karena memang bukan saja kaitan dengan model pembelajaran pada itu beda saja, tetapi tuntutan kurikulum sekarang, kurikulum 2013 itu selalu dituntut peran orang tua. Bahkan ada tugas di rumah itu dikerjakan dengan orang tua, dan memang itu memang sangat membantu kami Bapak Ibu guru ketika ada kerjasama dari orang tua. Karena apalah daya kami kalau di sekolah waktu kami hanya sekian jam, mungkin kurang lebih 5 jam ya, itu kami hadapi ada berapa orang siswa. Ketika Bapak Ibu mempercayakan kami untuk mengajar mendidik anak Bapak Ibu dalam waktu yang singkat itu, sepertinya kami tidak akan maksimal. Terus kami tidak akan maksimal karena ada beberapa kepala yang harus kami hadapi, dan tidak mungkin ada kami beda-bedakan. Satu cukup ini yang saya fokus, cukup itu yang saya fokus. Semua selalu diupayakan untuk selalu kita fokus. Jadi tinggal kerjasama dari Bapak Ibu untuk bisa membantu kami dalam rangka meningkatkan kegiatan dan aktivitas siswa sendiri itu bukan hanya di sekolah tetapi terlebih di rumah. Jadi saya kadang-kadang kurang setuju kalau banyak ibu-ibu sekarang yang biasa mengatakan, bahas nanti buku naik, utangnya buku. Sekarang yang saya mau bertanya, yang paling dekat dengan anak di rumah itu siapa? Ibu-ibu. Karena itu ya peran ibu-ibu seharusnya lebih banyak. Mungkin terlalu kasar kalau saya katakan ibu-ibu sekarang harus banyak belajar. Banyak belajar dalam artian karena anak-anak kita juga butuh didampingi. Dan kenapa dari dulu di emansipasi perempuan itu oleh Ibu Kartini, karena ini bahwa perempuan memang punya tanggung jawab yang besar. Kenapa saya berbicara perempuan? Karena saya perempuan. Jadi bukan hanya pekerjaan ibu rumah tangga ternyata yang harus kita kerjakan, tetapi mendidik itu yang berat. Mendidik anak-anak kita bukan hanya mendidik karakternya, tapi ya termasuk mengerjakan tugasnya itu. Terutama kurikulum 2013 ini yang menuntut ada kerjasama antara orang tua. Bukan berarti saya katakan bapak-bapak tidak bisa, tetapi kadang-kadang bapak-bapak memang banyak waktu mereka di luar untuk kegiatan-kegiatan di luar. Jadi yang lebih banyak sebenarnya itu ibu-ibu. Ya sekalipun mungkin kita punya pekerjaan, PNS kan memang banyak waktu juga di luar, tetapi tidak bisa juga kami beralasan bahwa saya tidak ada waktu untuk mengajar anak saya. Itu tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan. Ya, itu kaitannya dengan peran orang tua. Berikutnya memperkuat juga dengan media yang disampaikan Pak Robert tadi. Ya memang ini mungkin tidak terlalu panjang lebar saya sampaikan dalam pembahasan tadi, tetapi memang tuntutan sekarang itu untuk guru abad 21 dan siswa abad 21 yaitu media yang diutamakan adalah teknologi. Saya percaya bahwa beberapa tahun kemudian daerah kita juga sudah akan masuk jaringan. Jadi tuntutan akan lebih besar ke depan untuk penggunaan media
media itu, terutama penggunaan media teknologi itu. Jadi kenapa ketika kami mengajar, terutama dalam PTK ini, selalu gunakan ini, bahkan saya meminjam LCD, karena memang ini harus diterapkan teknologinya di situ, harus ada kelihatan teknologi. Kalaupun tidak dilakukan secara online, tapi setidaknya ada teknologi yang terlihat. Itu tuntutan memang, mau tidak mau harus. Itu tuntutan media. Jadi memang kedepannya itu tuntutan. Jadi sekarang karena kegiatan pembelajaran itu lebih banyak dilakukan secara daring, karena jarang tatap muka, jelasnya tuntutan penggunaan teknologi itu semakin ke depan semakin dituntut. Jadi tinggal kita sekarang mempersiapkan diri kita yang guru, mempersiapkan juga anak-anak kita, dan juga tidak menutup kemungkinan orang tua juga mempersiapkan diri dalam segala kemungkinan. Itu kaitannya dengan media. Jadi selain media penggunaan teknologi, juga media-media konkret yang mungkin bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti kemarin mungkin ada Bapak Ibu yang lihat saya bawa murid saya keluar, bagaimana melihat bagaimana anak-anak melihat pencemaran terhadap sumber daya alam, termasuk air, termasuk tanah yang penuh dengan sampah. Nah itu anak-anak dibawa secara langsung untuk melihat bagaimana keadaan di sekitarnya. Artinya anak-anak dibawa dalam dunia nyata, tidak mentok di dalam kelas. Dan ternyata setelah refleksi, karena ada kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, saya tanyakan apa yang paling menarik dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tidak katakan waktu Bu Guru menjelaskan, mereka tidak katakan seperti itu, tapi dia katakan waktu kita keluar tadi Bu Guru, itu yang saya senang. Tapi harus kita sadari Bapak Ibu, terutama kita guru, ternyata yang harus diutamakan bagaimana membuat suasana kelas itu menyenangkan, suasana pembelajaran itu menyenangkan. Jadi saya sangat mengakui selama ini, karena kalau saya di dalam kelas, pokoknya kerja harus selesai jam ini, pokoknya saya jelaskan selesai, anak-anak selesai. Tetapi ternyata setelah kegiatan PTK ini dan dilakukan oleh kita, anak-anak tidak suka yang seperti itu. Terlebih waktu diputarkan video, mereka juga mengatakan saya senang kalau ada diputarkan video pembelajaran. Dan itu ada satu motivasi buat saya. Semoga kedepannya juga sarana di sekolah ini cukup mendukung untuk kami boleh mengaktualisasikan bagaimana menggunakan media pembelajaran yang pasti akan teknologi itu sendiri. Ya itu kaitannya dengan media dan peran orang tua yang sudah diberikan masukan oleh Bapak Robert. Selanjutnya juga dari Ketua Komite. Bersyukur sekali, terima kasih untuk masukannya. Dan ini jadi satu masukan untuk kami semua. Kedepannya mudah-mudahan kami ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengikut sertakan orang tua dan juga semua yang terlibat di dalam kegiatan lingkungan sekolah ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Supaya pendidikan itu bukan hanya cukup dikenal oleh guru saja, tetapi seharusnya pendidikan itu dikenal oleh semua orang. Jadi itu cukup masukan yang sangat memotivasi buat kami. Dan ini nanti kami akan sampaikan kepada kepala sekolah dan juga mungkin kepada pengawas sekiranya dimungkinkan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Yaitu terima kasih untuk masukannya. Selanjutnya saya kembali ke moderator, mungkin masih ada yang mau menyampaikan masukan ataupun apalah. Ya, kalau masih ada yang mau bertanya atau memberi masukan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah salah seorang guru yang berasal dari SD 001 Semarang. Sangat merasa bersyukur bisa hadir pada kesempatan saat ini. Di samping menghadiri seminar yang dilakukan oleh saudari kami, kehadiran saya juga di sini sebenarnya untuk belajar, ya, untuk menambah wawasan saya, karena sebetulnya untuk PTK ini saya baru mulai. Saya baru 1 kali mengajar, sedangkan Ibu Rifka sudah melewati tahap penilaian. Jadi di samping kami ikut seminar ini, kami juga datang untuk belajar. Jadi merupakan tambahan bagi saya mengenai tugas seorang orang tua siswa. Sebetulnya melojo pamaina sidikua, ya.
sebenarnya peran orang tua itu sangat penting. Tetapi ada lagi orang tua yang pendapatnya begini, bagaimana cara kami mengajar anak kami di rumah sedangkan membaca, menulis saja kami tidak tahu. Itu pendapat dari orang tua dan sebetulnya saya juga adalah bagian dari orang tua. Tetapi mengenai pendapat itu bisa dikatakan benar, bisa juga dikatakan kurang benar ya. Karena untuk mendidik anak di rumah itu tidak harus mengajar mereka 1x1, 1x2 begitu. Tetapi untuk membantu guru mengajar di sekolah, yang paling penting adalah mengingatkan anak-anak apakah sudah melakukan tugasnya sebagai siswa. Paling tidak kita ingatkan apakah sudah kerjakan PR, adakah PR hari ini, sudah dikerjakan atau belum. Kalau belum, kita bimbing mereka. Ayo ambil bukunya, kita kerjakan PR-nya. Kalau kita tahu, kita bisa berikan masukan. Kalau kita tidak tahu, paling tidak kita menunggu di situ sampai pekerjaan mereka selesai. Itu sehubungan dengan tugas sebagai orang tua siswa. Kemudian tugas sebagai guru. Sebagai guru sebetulnya saya sendiri merasa sangat malu karena ketika ikut PPG ini baru saya tahu betul tugas guru itu seperti ini, sangat berat. Kami dituntut untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sementara kami ya boleh dikata tentang teknologi masih sangat rendah. Terutama saya betul-betul gagap teknologi saya. Tetapi ketika mengikuti pendidikan ini sedikit bisa tahu, sedikit bisa belajar, dan kata dosen saya yang di pedalaman itu tidak mungkin mau dituntut harus menggunakan ini karena barangkali di sana jaringan belum ada. Ada juga yang sudah ada jaringan tapi di siswanya tidak mendukung. Misalnya ada saja HP yang bisa digunakan di rumah tapi hanya bisa untuk menelpon, bisa untuk SMS-an, tidak bisa untuk mengakses internet. Jadi itu juga satu kendala sehingga IT ini belum bisa terlalu ini digunakan di daerah terpencil. Tetapi yang disampaikan bahwa seorang guru itu harus tahu karena belum tentu di daerah itu akan begitu terus. Mungkin saja kita seorang guru akan dipindahkan ke daerah kota, tidak mungkin akan menetap di satu tempat saja. Mungkin kita akan dipindahkan ke daerah kota dan tidak mungkin setelah sampai di sana baru kita akan memulai belajar. Tetapi mulai dari sekarang kita harus tahu itu untuk menerapkan ke depannya ketika suasana sudah mendukung. Misalnya di sekolah itu sudah lengkap fasilitasnya, mulai dari internet dan apa yang dimiliki oleh siswa juga, ya. Itu yang saya sampaikan berupa masukan dan mungkin sedikit unek-unek kami saat mengikuti PPG. Itu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Ya, terima kasih buat Ibu Nardina yang sudah menyampaikan masukan dan juga unek-uneknya selaku guru dan juga selaku peserta PPG dalam tahun 2020 ini. Saya tidak banyak menanggapi, saya hanya mengatakan bahwa memang itu sudah betul. Jadi kedepannya kami harus banyak berjuang untuk bagaimana turut mengambil bagian terbesar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kedepannya. Ya, selanjutnya karena tidak ada moderator, saya ambil alih. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan mungkin. Jadi ini kedua kalinya saya berdiri. Pertama, kami sangat mengapresiasi dan berpikir kepada rekan Ibu KSPD yang telah memaparkan penelitiannya. Harapan kami bahwa penelitian ini bisa dibukukan dan bukan hanya sebatas dibukukan tetapi juga dalam implementasi di kelas. Hanya saja bahwa dalam pemaparan tadi ada sedikit masukan untuk bisa mungkin dalam tahapan melengkapi penelitian ini, bahwa mungkin perlu
konsistensi dalam tahapan penelitian. Dalam pemaparan penelitian tadi telah ada hasil belajar siswa dari pemberlakuan model number high together. Ada hasil dari siklus pertama ke siklus kedua. Tetapi mungkin lebih bagus lagi kalau ada data awal bahwa hasil tadi itu karena sudah ada perlakuan pada siklus pertama. Yang kedua adalah tentu harapan kami untuk rekan Ibu Ripka, penelitian ini yang luar biasa dari pemaparan tadi sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran kelas. Harapan kami bahwa implementasinya di lapangan itu sangat ditunggu dan juga bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mencari inovasi-inovasi, menemukan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kreativitas dalam dunia sekarang sangat dibutuhkan, terutama dalam abad ke-21. Selain teknologi juga dibutuhkan kreativitas metode-metode pembelajaran. Oleh karena itu sekali lagi provisiat selamat kepada Ibu Ripka. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bukan hanya di kelas 4 tetapi juga terkhusus di SD nomor 4 Batanghuru. Terima kasih. Saya tentang juga masalah penelitian Bu. Mungkin mau bertanya atau bagaimana, saya tidak tahu merasakan karena dikopaskan kepala sekolah masalah penelitian. Ya, penelitian ini ya tentunya penelitian lewat media mungkin ya. Penelitian tentang model pembelajaran. Di sini, ya. Begini, mungkin tidak tepat atau adakah hampir sama kepada guru-guru yang ada di sini. Pertama saya sangat bersyukur karena saya ini sudah Laskar Tak Berguna sudah hampir 1 tahun. Ya, Laskar Tak Berguna, dan mengawali Laskar Berguna saya tamat SD di sini. Saya ujian di sini tahun 71 di SD di sini. Nah, berhubungan dengan penelitian, mungkin sedikit saya tambahkan bahwa setelah kami SD di sini, penelitian itu ada. Namun, ya zaman sekarang itu canggih. Kalau penelitian kami dulu SD di sini, itu betul-betul terjadi di lapangan. Kalau kita bandingkan anak sekolah sekarang dan kali-kali dulu, ya jauh berbeda. Satu contoh saja, misalkan tumbuh-tumbuhan. Ketika anak-anak sekarang ditanya tumbuhan apa ini, pasti dia tidak tahu. Ya, termasuk mungkin ada yang guru, pasti dia tidak tahu kalau saya tanya tumbuhan apa ini. Nah, kami dulu setiap Jumat itu ada Jumat Sabtu, kami keluar, ya biasa hampir sampai ke Bote. Itu penelitian masalah segala sesuatunya, baik alam, tumbuh-tumbuhan, ya kami lakukan. Tapi yang namanya sekarang itu beda dalam janji. Nah, untuk itu kepada Ibu, apabila nanti Tuhan merestui, dan pasti akan Tuhan merestui setelah istilah dari wisuda, kan pasti istilahnya wisuda itu kan bukan berarti orang kuliah bukan, ya termasuk istilah juga kalau sudah di wisuda ya putus sekolah, ya sudah wisuda namanya itu. Jadi nanti kalau bisa diterapkan bagaimana seperti tadi sampai hari itu saya dengar itu, kapan itu kita ajak anak sekolah itu lihat sampah di sini limbah. Waktu siklus kedua itu. Nah itu
Ketika itu kita terapkan itu pas SD 004 itu, kalau kita rajin begitu, dan kami sebagai ya dikatakan ketua komite kan mendukung dari belakang, mendukung. Dan bukan saya mendukung, kami terjun langsung apabila kami dibutuhkan untuk bersama anak-anak DPDP. Sehingga apa yang kita cari ke depan ini akan pasti terlaksana. Tapi ketika ya susi kulina buat ya laku berdua, nampak itu mama mau kopiah, doa menonton liu, ya, tinggal PR tidak ada. Makanya ada PR ku mama. Nah, itu lupa. Saya ingat sekali waktu kembali saya dari Maluku, datang di sini, saya dengan ketua komite, ada laporan orang tua murid, mengalami panggilan atau guru atau kakak itu ya, anak murid. Saya kasih penjelasan. Itu anak-anak kita dari jam 7 sampai jam 1, bukan anak kita. Itu miliknya guru-guru semua. Dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kalau kembali ke rumah baru anak kita. Karena kebetulan juga saya selama saya menguji ya. Depan tugas saya sama di sini, cuma ya ada peningkatan menunjuk ke tugas yang kedua. Saya juga ketua komite. Jadi apa yang saya alami, kalau bisa, tapi ya lagi-lagi saya katakan berbeda sekarang. Dulu ya parah-parah sekarang ini canggih, apapun juga. Tapi kalau kembali anak-anak kita ke kampung seperti anak saya itu kalau saya tanya apa ini Rian, apa ini Andri, mana 5 tahun. Sebenarnya dia ini sudah ya ada satu di atasnya S1 dan satu S1, tapi kalau saya tanya apa ini ya tidak tahu sama sekali. Karena itu kurang praktiknya atau teori, hanya teori didapatkan. Tapi kalau teori yang praktik bersama barengan itu pasti anak-anak kita akan maju. Saya kira demikian tak pahamnya. Kalau berkenan, terima kasih. Terima kasih untuk masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ketua Komite. Kalau dari Bapak Ketua Komite sudah cukup jelas tambahan dan masukannya. Terima kasih. Sedikit untuk masukan dari Kepala Sekolah, kan mengakui kekurangan saya. Saya lupa memasukkan hasil belajar rendah. Tetapi sebenarnya di awal ada kegiatan prasiklus ini. Itu ada rata-rata berkisar di 57,56. Ya, 56. Berarti masih di bawah KKM, dirata-ratakan ketujuan itu. Tetapi memang saya lupa masukkan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang cukup lihai untuk mengingatkan saya. Dan ini akan saya tuliskan di dalam daftar masukan. Jadi nanti Bapak Ibu, sekedar untuk diketahui, setelah nanti kegiatan seminar ini, saya juga akan cantumkan setiap masukan Bapak Ibu, setiap kritikan untuk saya masukkan sebagai bukti pelaksanaan seminar. Jadi terima kasih untuk peran serta Bapak Ibu, untuk masukan, untuk pertanyaan dan apapun itu. Sekiranya itu nanti bisa akan menjadi sebuah motivasi untuk saya berbuat lebih baik ke depan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kepala Sekolah dan juga Ketua Komite. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan, jadi kita langsung masuk di acara penutup sekaligus istirahat. Kita masuk di doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Herlina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memimpin doa, yang saya bersyukur atas undangan Ibu Guru kepada kami. Ya, ini juga akan menambah wawasan kepada kami, walaupun saya pribadi sudah melewati, dan saya bersyukur karena ya tidak harus seperti itu melakukan seminar seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Guru. Dan saya juga sempat mendengar dari Ketua Komite tadi bahwa menyinggung masalah yang hanya sebagai honorer, mungkin bahasanya Bapak tadi, ya saya juga hanya honorer. Ya, semangat Bapak Ibu yang masih sama seperti saya, kita berjuang supaya bisa juga seperti saya, dan bukan suatu saat kita bisa seperti itu. ASN. Oke, mensyukuri kebersamaan kita pada saat ini.
atas berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus tempat ini, maka kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kepada yang Bapa di surga, pada kami sumpah oleh karena kasih dan kebenaran Tuhanlah, sehingga di kesempatan ini Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami, terlebih salah satu hamba-Mu yaitu Ibu Rika yang boleh melaksanakan kegiatannya pada hari ini. Dalam segala kegiatan yang boleh terlaksana pada saat ini, Tuhan memberkati demi keberhasilan dan demi cita-cita dan harapan Ibu Rika secara khusus maupun kepada pihak sekolah yang membutuhkannya. Bapak di surga, semua Bapak Ibu guru dan semua yang boleh berkenan hari pada saat ini, Tuhan Engkau berkati. Sehingga apa yang kami dapat kesempatan ini, Tuhan, boleh kami praktekkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkat yang tersedia untuk tubuh kami, Tuhan, Engkau berkati. Engkau boleh kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan setelah kegiatan ini selesai, Tuhan, kami akan kembali ke tugas kami masing-masing. Dalam Tuhan senantiasa berkati setiap perjuangan dan setiap langkah kehidupan kami, sehingga boleh kami timpakan di rumah kami dengan selamat, dan di dalam Tuhan kami tetap melaksanakan tugas kami sesuai dengan keinginan dan kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Bila doa permohonan dan ucapan syukur kami, Tuhan, dan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengampuni